Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan selama pandemi. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi terlebih dahulu absensi yang telah tersedia di dalam Google Classroom. Adakah yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Ya, betul. Kita membahas mengenai bakteri. Nah, masih ingatkah bakteri itu termasuk ke dalam kingdom apa? Tepat sekali, bakteri itu termasuk ke dalam kingdom Monera. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kingdom Protista. Baik, yang selanjutnya Ibu mempunyai sebuah gambar. Nah, apa sih yang akan terjadi jika kita digigit oleh nyamuk? Apa yang akan terjadi jika nyamuk yang menggigit kita itu adalah nyamuk betina Anopheles? Akankah hanya gatal ataupun bentol? Dan ternyata jika kita digigit oleh nyamuk Anopheles, kita bisa terserang penyakit malaria. Mengapa bisa seperti itu? Karena malaria itu disebabkan oleh parasit protozoa atau lebih tepatnya itu oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk betina Anopheles. Nah, parasit tersebut itu akan menyebar ke dalam tubuh kita yaitu pada organ hati. Nah, apa sih itu parasit Plasmodium? Mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ialah peserta didik itu harus mampu menjelaskan definisi dari protista, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri protista, dan mengklasifikasikan golongan dari protista. Serta peserta didik itu harus mampu menjelaskan ciri-ciri dari protista mirip hewan atau protozoa, kemudian mengklasifikasikan golongan protozoa, dan menjelaskan bagaimana cara reproduksi dari protozoa. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu, apa sih protista? Nah, protista itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang artinya yang paling pertama memiliki inti sel sejati, sehingga protista ini disebut sebagai eukariota. Protista ini juga termasuk uniseluler, bukan tumbuhan, bukan hewan, ataupun fungi. Nah, protista ini pertama kali digunakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri dari protista? Yang pertama, protista itu merupakan organisme uniseluler bersel satu, kemudian merupakan organisme eukariota, yaitu mempunyai inti sel. Kemudian protista itu ada yang bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri, dan juga ada yang bersifat heterotrof, yaitu menopang hidup pada tumbuhan lain. Kemudian respirasi pada protista ini merupakan respirasi aerobik, dan reproduksi pada protista ini yaitu secara vegetatif dan generatif ataupun seksual dan aseksual. Nah, jadi protista ini bisa beregenerasi dengan cara membelah diri ataupun konjugasi. Nah, kemudian habitatnya itu secara umum protista itu di air, baik itu air tawar ataupun air laut, dan ada juga yang sebagai parasit. Kemudian yang selanjutnya itu ada klasifikasi dari protista. Nah, protista itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada protista mirip hewan atau disebut protozoa. Kemudian ada protista mirip tumbuhan atau alga atau juga bisa disebut dengan ganggang. Kemudian yang ketiga itu ada protista mirip jamur. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur dari protozoa. Yang pertama itu ada membran sel yang berfungsi sebagai pelindung dan mengatur pertukaran zat yang masuk ke dalam ataupun keluar sel. Kemudian yang kedua itu ada pelikel. Pelikel ini berfungsi sebagai mempertahankan bentuk tubuh dari protozoa agar selalu tetap. Kemudian yang ketiga itu ada sitoplasma yang mengandung beberapa organel di dalamnya, yaitu seperti mitokondria, ribosom, lisosom, kemudian nukleus, vakuola, dan juga vakuola kontraktif.
Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari protozoa. Yang pertama itu merupakan organisme eukariota, yaitu memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran, kemudian tidak memiliki dinding sel, kemudian bisa melakukan pergerakan atau yang disebut dengan motil, kemudian bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanannya sendiri dan hidupnya itu soliter ataupun hanya sendiri atau koloni, yaitu secara berkelompok. Nah, kemudian protozoa ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada rhizopoda, kemudian ciliata, kemudian ada flagellata, dan juga ada sporozoa. Kemudian yang selanjutnya itu ada reproduksi dari protozoa, yaitu beregenerasi dengan dua cara. Yang pertama itu bisa dengan aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Kemudian yang kedua itu dengan cara seksual, yaitu dengan cara konjugasi. Nah, kemudian yang pertama itu ada rhizopoda. Rhizopoda ini merupakan protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu ataupun kaki palsu yang bisa keluar dari bagian sel mana saja. Nah, bentuk dari kaki semu ini yaitu ada yang tebal, ada yang tipis ataupun meruncing. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada struktur dari rhizopoda, yaitu ada membran sel yang berfungsi untuk melindungi protoplasma. Nah, kemudian ada sitoplasma yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada ekstoplasma, yaitu plasma bagian terluar, dan juga ada endoplasma, yaitu plasma yang bagian dalam. Kemudian yang selanjutnya itu ada inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel. Kemudian yang selanjutnya itu ada vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai organ ekskresi sisa makanan dan juga menjaga agar tekanan osmosis sel itu tetap lebih tinggi daripada tekanan yang berada di sekitarnya. Kemudian ada vakuola makanan, yaitu berfungsi sebagai alat pencernaan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari rhizopoda. Yang pertama itu bentuk selnya itu telanjang atau tidak bercangkang dan tampak berubah-ubah. Kemudian menggunakan kaki semu untuk pergerakannya. Kemudian sitoskeleton yang terdiri atas mikrotubul dan juga mikrofilamen yang berperan dalam pergerakan kaki semu. Nah, pada umumnya habitatnya itu pada tanah yang lembab ataupun lingkungan yang berair atau bisa juga di darat ataupun di laut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu reproduksi pada rhizopoda. Nah, rhizopoda itu berkembang biak dengan cara aseksual atau vegetatif, yaitu dengan pembelahan biner. Pembelahan itu dimulai dari pembelahan inti sel menjadi dua, lalu diikuti oleh pembelahan sitoplasma yang kemudian menimbulkan lekukan yang sangat dalam dan lama-lama itu akan putus sehingga terjadilah dua sel anakan. Kemudian dua sel anakan itu akan mengalami pembelahan biner lagi sehingga akan menjadi 4, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada ciliata. Ciliata ini merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar. Nah, ciliata ini sering disebut juga dengan infusoria atau hidup di dalam buangan air yang mengandung banyak zat organik. Kemudian struktur pada ciliata, bentuk tubuhnya itu oval, pada umumnya berbentuk simetris kecuali pada ciliata primitif, yaitu berbentuk simetris radial. Tubuhnya itu diselubungi oleh velikel yang merupakan lapisan luar dan tersusun dari sitoplasma padat. Kemudian tubuhnya itu diselimuti oleh silia. Mempunyai dua inti atau nukleus, yaitu makronukleus dan juga mikronukleus. Di mana makronukleus itu disebut juga sebagai otak silia. Sedangkan mikronukleus itu berfungsi sebagai reproduksi dan genital. Kemudian mempunyai mulut atau sistoma yang terbuka. Kemudian mempunyai vakuola kontraktil atau ginjal dan mempunyai anus yang disebut dengan sitopike. Nah, kemudian ciri-ciri dari ciliata yaitu memiliki bentuk tubuh yang tetap atau velical. Kemudian bentuk tubuh yang bervariasi. Kemudian memiliki rambut getar yang menutupi tubuhnya. Yang selanjutnya itu memiliki trikosis. Nah, sebagian besar hidupnya itu berada di air tawar ataupun air laut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada reproduksi dari ciliata, yaitu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama itu ada secara seksual, yaitu dengan cara konjugasi, dan yang kedua itu dengan cara aseksual atau dengan cara pembelahan biner.
Nah, yang ketiga itu ada flagellata. Flagellata ini merupakan protozoa yang menggunakan flagel atau bulu cambuk. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur dari flagellata. Flagellata itu memiliki bentuk tubuh yang tetap karena terdapat vesikel yang menyokong pada membran sel. Kemudian pada umumnya bentuk flagellata itu berbentuk oval, memanjang, melengkung langsing, yaitu mirip seperti bulan sabit atau pipih panjang seperti daun. Flagella itu terletak pada bagian depan atau anterior dan pada bagian belakang atau posterior. Nah, kemudian flagellata itu ada yang memiliki mitokondria, ada juga yang tidak memiliki mitokondria. Di mana mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi sel atau menghasilkan energi. Dan flagellata itu merupakan mikrotubula yang diselimuti oleh membran. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari flagellata. Yang pertama itu bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau flagellum. Kemudian memiliki velikel, bersifat mikroskopis, uniseluler, dan juga berkoloni atau berkelompok. Hidupnya itu secara parasit atau mutualisme. Kemudian hidupnya itu di air tawar ataupun di air laut. Nah, kemudian reproduksi pada flagellata itu terdapat dua, yaitu ada secara seksual dan juga ada secara aseksual. Nah, pada jenis flagellata Phytoflagellata bereproduksi dengan dua cara, yaitu dengan cara seksual dengan konjugasi dan aseksualnya itu dengan cara pembelahan biner. Sedangkan pada jenis Zooflagellata itu juga menggunakan dua cara, yaitu dengan cara aseksual yaitu pembelahan biner, tetapi pada seksualnya itu belum banyak diketahui. Nah, kemudian bagaimana sih fitoflagellata? Nah, fitoflagellata ini dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. Struktur tubuhnya itu diselubungi oleh selulosa. Nah, yang kedua itu ada zooflagellata. Nah, zooflagellata ini flagellata yang tidak mempunyai kloroflas dan tidak menyerupai hewan. Nah, kemudian yang keempat itu ada sporozoa. Sporozoa ini yang merupakan protista uniseluler yang pada salah satu tahapan siklusnya itu dapat membentuk sejenis spora. Nah, kemudian struktur tubuhnya itu berbentuk bulat atau oval, tidak memiliki alat gerak, namun dapat berpindah dari satu jaringan tubuh inang ke jaringan yang lainnya melalui aliran tubuh inang. Kemudian sporozoa itu memiliki sebuah nukleus, tetapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Nah, adapun ciri-ciri dari sporozoa yaitu tidak memiliki alat gerak, kemudian memiliki organel kompleks pada bagian ujungnya untuk menginfeksi sel inang, kemudian bersifat parasit dan habitatnya itu ditemukan di perairan atau di tempat yang basah yang banyak mengandung sampah atau zat organik. Misalnya itu di laut, di selokan, di danau, di sungai, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada reproduksi dari sporozoa. Ya, sporozoa ini bereproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual dan juga seksual. Di mana pergiliran reproduksi seksual dan aseksualnya itu lebih kompleks dengan beberapa perubahan bentuk serta membutuhkan dua atau lebih inang. Di mana reproduksi aseksualnya itu dilakukan dengan cara pembelahan biner dan seksualnya itu dilakukan dengan cara pembentukan gamet dan dilanjutkan dengan penyatuan gamet jantan dan juga betina. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jika ada yang tidak mengerti ataupun ada yang tidak paham, silakan tanyakan melalui WhatsApp grup yang telah tersedia. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang telah dikirimkan melalui Google Classroom. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk materi yang selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan. Jangan lupa belajar terlebih dahulu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.